Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peran ASI dalam mencegah obesitas. Tentu video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya mengenai obesitas pada anak yang ternyata memiliki resiko menjadi berbagai macam penyakit. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Sehingga ini menjadi jawaban atas sebuah mitos yang menyatakan bahwa semakin gemuk orang anak itu semakin sehat. Orang tua bangga melihat anaknya makin gemuk gitu ya. Sehingga kita sudah tahu bahwa ini hanyalah mitos belaka. Karena ternyata bila anak mengalami obesitas justru berisiko terkena berbagai macam penyakit. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peran dari air susu ibu. Sebelum masuk ke pembahasan, tentu saya harus memberitahu dulu ya bahwa ASI sendiri mempunyai kandungan kalori yang lebih tinggi, sehingga air susu ibu menjadi modal terpenting, sarana terpenting dalam mencegah terjadinya gizi kurang sampai ke gizi buruk. Jadi bila anak mendapatkan ASI, tentu akan mengurangi risiko sang anak mengalami gizi kurang sampai ke gizi buruk. Di sini menariknya, kandungan kalori ASI lebih tinggi gitu ya. Dia mencegah gizi kurang, dia mencegah gizi buruk. Tapi di saat yang sama, ASI juga mencegah obesitas. Menarik ya. Sebelumnya, karena saya di-endorse oleh ASI di video kali ini, tentu saya harus menyatakan bahwa anak yang mendapatkan ASI itu berpotensi ya menjadi lebih cerdas, mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik karena di dalam ASI mengandung berbagai macam kekebalan tubuh yang kuat dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Kita lanjutkan. Kenapa ASI bisa mencegah obesitas di saat yang sama mencegah gizi kurang atau gizi buruk? Ternyata obesitas, sudah banyak penelitian menyatakan bahwa obesitas itu bukan masalah semata-mata kalori yang masuk. Jadi obesitas tidak hanya kaitannya dengan kalori yang masuk. Ternyata obesitas itu sangat erat kaitannya dengan terjadinya gangguan perilaku. Ada masalah hormonal di sana, tapi endingnya adalah terjadinya gangguan perilaku. Gangguan perilaku apa? Yaitu orang-orang yang obesitas itu punya kecenderungan untuk makan. Kecenderungan makan. Itu ya. Jadi orang obesitas punya kecenderungan makan. Pada normalnya, satu-satunya alasan kita makan adalah lapar. Dan saat kita merasa kenyang, tentu kita harus menghentikan makan. Pada kondisi yang normal, pada orang yang obesitas, dia punya kecenderungan untuk makan di berbagai macam situasi dan kondisi. Mungkin saat merasa senang, makan-makan. Saat merasa stres, mau ujian, makan-makan lagi. Saat putus cinta, mungkin pelariannya juga makan, sehingga makan menjadi kecenderungan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang mengalami obesitas. Dan saat merasa kenyang, terkadang ditabrak terus itu, makan terus dalam berbagai macam kondisi, baik makanan utama maupun makanan snack ya. Sehingga orang-orang yang mempunyai kecenderungan seperti ini, itulah yang menyebabkan terjadinya obesitas. Lalu apa sih peran ASI dalam mencegah terjadinya gangguan perilaku tadi? Ternyata bila seorang bayi mendapatkan ASI, bayi tersebut akan belajar mengkomunikasikan ke ibunya mengenai rasa laparnya dan mengenai rasa kenyangnya. Jadi seorang bayi akan mempertajam nalurinya itu gitu. Nanti di saat yang sama seorang ibu akan belajar mengenali
tanda lapar anaknya yang kemudian akan disusui, dan tanda kenyang anaknya yang kemudian akan selesai menyusui. Sehingga naluri alamiah ini yang akan dipelajari saat anak menerima ASI gitu ya. Bayi akan mengkonsumsi ASI. Bayi yang mengkonsumsi ASI dapat mengatur sendiri jumlah nutrisi yang diperlukan gitu, sesuai dengan lapar dan kenyangnya. Jadi saat lapar dia minta minum dan diberi ASI, dan kenyang selesai. Apa bedanya dengan susu formula? Pada anak-anak yang mendapatkan susu formula, yang menakar kalorinya bukan anaknya, tapi seberapa banyak anaknya minum sudah ditentukan oleh ibunya atau pengasuhnya. Ditentukannya ini yang merusak naluri seorang anak. Sehingga saya ulangi lagi, alasan kita makan adalah lapar. Itu naluri alamiah kita, dan anak yang mendapatkan ASI akan belajar naluri tersebut dan akan dipertajam naluri tersebut. Sehingga pemberian ASI menjadi pencegahan awal dan terbaik seorang anak mengalami obesitas. Ditambah pencegahan seorang anak mengalami gizi kurang sampai gizi buruk. Sehingga ASI akan menyebabkan anak di garis tengah ya, yang normal-normal saja. Semoga video ini bermanfaat. Klik like bila menyukai video ini, jangan lupa subscribe supaya kami lebih bersemangat menyajikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan membuatkan video menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.